Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Dongeng Tengah Malam bersama saya Pak D. Alvan. Semoga sedulur semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan sesuatu apapun, dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk kali ini saya akan membawakan kiriman cerita dari yang menyebut dirinya Leren Dhisik atau ini namanya Mas Zakaria ya. Beliau ini mau menceritakan tentang pengalamannya semasa SMA dulu. Tapi sebelumnya saya sampaikan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Tekan tombol like, ketik komentarnya untuk cita-cita yang dibawakan Pak D ini. Terus yang di Spotify jangan lupa follow supaya bisa mengikuti cerita dongeng tengah malam terbarunya nanti. Baiklah, kita langsung saja ke ceritanya. Cerita ini terjadi pada waktu sekolah SMA, tepatnya kelas 2. Dan kejadian ini sekitar tahun 98 sampai 99 di sebuah SMA besar di daerah Rawamangun, Jakarta Timur. Sebuah SMA dengan 3 lantai yang bersebelahan dengan sebuah pemakaman. Pada waktu itu Mas Zakaria ini kan ikut organisasi Rohis atau OSIS ya. Sedikit gambaran mengenai gedung di sekolahnya. Sekolahnya ini memiliki 3 lapangan. Lapangan pertama itu di depan untuk lapangan upacara. Sedangkan ada lapangan kecil itu untuk lapangan badminton. Dan lapangan terakhir itu adalah lapangan bola dengan tembok yang berbatasan langsung dengan kuburan besar di daerah Rawamangun. Untuk yang mengetahui lokasi ini sebaiknya nggak usah dibahas ya. Ini hanya share pengalaman dari Mas Zakaria. Lanjut ke ceritanya. Pada suatu saat Mas Zakaria sedang mengikuti suatu kegiatan dan harus menginap di sekolah. Karena Rohis ya. Rohis, saya nggak tahu Rohis ini apa. Yang saya tahu itu OSIS. Maka base campnya itu ada di masjid dan teman-teman yang putra itu nginep di masjid, tapi di halaman belakangnya, bukan di dalam masjid ya. Atau bukan di sekretariat OSIS yang berada di depan. Nah, tugas Mas Zakaria ini diantaranya adalah menyiapkan konsumsi. Pada waktu itu toko modern seperti Modern Market sekarang ini kan masih jarang ya. Sudah ada tapi jarang sekali tahun segitu itu. Dan juga anak sekolah yang membawa motor itu ya masih sangat jarang. Makanya untuk belanja ke toko modern itu sangat kesusahan jika berjalan kaki karena memang tempatnya cukup jauh. Sehingga untuk air minum biasanya orang-orang atau pada umumnya ya itu merebus air, setelah dingin baru akan dituangkan ke wadah atau tempat, atau kalau ada termos supaya panas dimasukkan termos. Posisi dapur ini kan berada di pojok lapangan upacara atau bagian belakangnya, sedangkan masjidnya itu berada di pojok lapangan sepak bola atau lapangan belakang yang berbatasan langsung dengan pemakaman yang diceritakan di sebelumnya. Karena ada acara di sekolah, Mas Zakaria ini kan merebus air pada sore hari dengan maksud ya nanti malam setelah dingin kan akan bisa dipindah ke dalam galon dan termos kosong. Nah, setelah jam 10 malam, setelah air dingin, Mas Zakaria berdua dengan temannya, sebut saja namanya Ndang ya, itu bersama Ndang mengambil air di dapur sekolah. Air rebusan yang sudah dingin ini langsung dituang ke galon 21 liter yang kosong, sembari
Mas Zakaria ini menciduk air rebusan dari panci dan menuang ke galon, temannya si Endang ini minta izin dengan alasan mau ke WC. Ya sama Mas Zakaria diizinkan lah, mungkin karena memang sakit atau kebelet apa gitu loh, kan nggak baik kalau ditahan. Lah setelah pergi kan ditunggu Endang ini sama Mas Zakaria nggak balik-balik. Sampai lama ditunggu, si Endang tetap nggak balik-balik. Karena nggak balik-balik, akhirnya dengan terpaksa Mas Zakaria ini kan membawa galon air sendirian menuju ke base camp. Lah, untuk menuju ke base camp di masjid dari dapur itu kan harus melewati lorong yang sangat panjang dan gelap. Lah, jika Mas Zakaria berjalan ke arah masjid, maka di sisi kanan adalah lab biologi dan di sisi kiri adalah lapangan badminton dan lab fisika yang juga berpapasan dengan makam yang mestinya gelap gulita karena kan memang sudah agak malam ya. Karena Mas Zakaria takut dengan sisi kiri atau lapangan badminton sama persilangan laboratorium fisika yang gelap ya, maka Mas Zakaria pun berjalan mepet ke kanan ke tembok lab biologi dengan berjalan bertati-tati ya, karena memang Mas Zakaria kan sambil membawa galon yang tadi diisi air. Bisa dibayangkan ya, berjalan sambil membawa galon berisi air yang 21 liter ya, cukup berat lah. Di lab biologi ini akan ada jendela kaca setinggi kurang lebih lah 151,5 meter lah dari lantai dan ditutup dengan korden ya. Semua jendela kacanya itu dikasih teralis dan pintu juga selain dikunci juga dikasih teralis. Karena mepet ke tembok lab bio di lorong yang gelap, walaupun samar, Mas Zakaria ini bisa melihat ada yang memainkan gorden di lab biologi ini. Jadi seperti gorden dimainkan buka tutup. Dan Mas Zakaria juga melihat siluet atau bayangan berbentuk orang di dalam lab bio itu. Pada awalnya Mas Zakaria bukannya takut ya, malah marah. Karena dipikirnya temannya Sindang ini bukannya bantuin, malah nakut-nakuti Mas Zakaria ini. Sudah berat, ya siapalah nggak marah ya kalau memang ditakut-takuti seperti itu. Sambil mendongkol, Mas Zakaria ini ingin membalas temannya. Rencananya mau ngerjain balik. Mas Zakaria ini tetap berjalan sampai mendekati pintu lab. Rencananya Mas Zakaria ini mau menendang pintu lab sekencang-kencangnya biar temennya Sindangin yang mengerjainya itu kaget dan takut. Tetapi saat di depan pintu lab itu ternyata pintu itu masih tertutup teralis dan masih terkunci dengan adanya gembok besar yang menempel di pintu itu dengan kondisi terkunci. Otomatis kagetlah Mas Zakaria ini. Berarti nggak mungkin ada temannya ada di dalam lab itu. Jadi siapa yang ada di lab itu? Yang ada di dalam? Karena jarak dari pintu ke korden yang dimainkan tadi ya, itu sekitar 2 meter lah kurang lebih. Dan Mas Zakaria ini jelas melihat ada yang memainkan korden. Makanya ditengoklah ke dalam, kan jaraknya dekat ya. Ternyata yang memainkan korden itu dilihat dengan jelas sama Mas Zakaria, itu ada sosok dengan muka yang putih pucat dan sangat seram. Mukanya itu datar tanpa ekspresi, tapi tetap sangat menyeramkan menurut Mas Zakaria.
Seketika itu beliau langsung berlari ke base camp, nggak peduli di galon itu bertumpahan di bajunya Mas Jagir ya. Lah ketika sampai di base camp, Mas Jagir melihat si Endang ini sudah tiduran santai-santai di lantai masjid bareng teman-teman yang lain. Bahkan mereka semua ngetawain Mas Zakaria karena melihat bajunya yang basah karena kena tumpahan air di galon. Kan dia lari ya, airnya tumpah semua ke bajunya. Dan Mas Zakaria juga nggak sempat mau marah sama Sindang ini. Bahkan semuanya ditutupi oleh rasa takutnya sampai nggak bisa mau bicara apa itu nggak tahu sampean Mas Zakaria nih. Karena masih dibayar rasa ketakutan yang berlebihan. Setelah mulai agak tenang, barulah Mas Zakaria ini sempat marah sama Endang ini. Kenapa kok ditinggal sendirian? Akhirnya Endang pun cerita kenapa dia meninggalkan Mas Zakaria sendirian di dapur. Jadi pada waktu Endang ini masuk ke dapur, di dapur ini kan ada ventilasinya ya. Lah ventilasinya itu mengarah ke makamnya. Lah pada saat di dapur ini Endang tuh melihat bahwa di ventilasi dapur itu dia melihat sesuatu dari arah makam. Begitu melihat itu, Endang ini merasa ketakutan gitu. Lah mau menceritakan ke Mas Zakaria, Mas Endang ini bingung. Mau cerita apa? Karena cerita khawatirnya kan Mas Zakaria nanti ketakutan juga. Akhirnya kan gak terselesaikan kegiatan ada di dapur itu. Makanya akhirnya Endang pun minta izin ke Mas Zakaria dengan alasan mau ke toilet. Lah karena minta izin ya otomatis lah sama Mas Zakaria diizinkan. Lah pada waktu berjalan keluar itu, Endang ini kan ketemu ada teman-temannya yang kebetulan berjalan di situ menuju ke arah base camp. Lah karena mau kembali ke dapur gak berani, terus mau kemana, Endang pun akhirnya sudah mengikuti teman-temannya tadi bersama-sama untuk menuju base camp. Tapi Endang tetap gak mau cerita ke teman-temannya tadi kalau dia melihat sesuatu yang gak wajar di ventilasi dapur. Makanya teman-temannya juga gak ada yang tahu apa yang terjadi dengan Mas Zakaria ini. Lagian temannya juga masing-masing sibuk dengan kegiatan yang dibagikan atau tugas yang diberikan kepada temannya tadi. Itu tadi cerita dari Leren Dhisik atau Mas Zakaria. Pengalaman yang kalau kita ngalami seperti itu barangkali ya siapa yang nggak takut ya, pasti merasa takut lah. Kecuali memang punya kemampuan ya, punya kemampuan untuk melihat hal-hal seperti itu, beda cerita. Kalau seperti orang awam melihat hal seperti itu akan hal yang nggak biasa, itu ya pasti ngagetkan lah. Kaget itu dibarengi dengan melihat sesuatu yang dianggap mengerikan, jadi keluarlah takut yang akhirnya berlebihan lah, benar-benar merasakan takut gitu. Barangkali dari sedulur Dongeng Tengah Malam ada mengalami hal yang seperti dialami Mas Zakaria atau Leren Dhisik ini, bisa dikirim ceritanya ke Dongeng Tengah Malam di email ya, melalui emailnya dongengtengahmalam@gmail.com. nanti dibawakan untuk didengarkan sama sedulur semua di Dongeng Tengah Malam ini. Dan Mas Zakaria atau Leren Dhisik, terima kasih atas kiriman ceritanya ya. Mungkin ada yang ingat ya cerita Mas Zakaria atau Leren Dhisik terakhir itu kan temennya yang nginep di rumah bidan, di rumah saudaranya jadi bidan. Nah itu salah satu kiriman dari Mas Zakaria. Bahkan sebelumnya juga banyak cerita-cerita dari Mas Zakaria. Terima kasih Mas Zakaria atau Leren Dhisik atas kiriman ceritanya. Dan juga pendengar Dongeng Tengah Malam, terima kasih telah mendengarkan cerita dari Dongeng Tengah Malam ini yang didongengin sama Pak D ya. Karena komentarnya maaf ya lucu juga ya.
Nah, jadi dongeng ini bisa mengantar tidur katanya. Alhamdulillah, yang penting sedulur semua bahagia. Itu yang penting bagi Pak D. Karena memberikan kebahagiaan itu kan termasuk amal ya. Dan mudah-mudahan teman-teman semua juga bisa beramal. Beramal itu tidak harus dengan komersil. Artian komersil itu berupa uang atau berupa barang dan sebagainya. Senyum aja kita ini kepada orang lain. Kalau orang lain senang dengan lihat senyumnya kita atau merasa dihargai, itu pun termasuk amal. Makanya marilah kita sesama seduluran semua ya, para sedulur semua bisa saling membahagiakan, bukan saling membenci atau saling mengolok-olok. Lebih baik kita saling membahagiakan biar semua juga bisa bahagia, senang, dan semuanya juga mendapat pahala yang melimpah. Akhirnya diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan yang Maha Allah atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih para sedulur semuanya telah mendengarkan dongeng tengah malam. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.